Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Kamis tanggal 10 April 2025. Kami satu rombongan bersama Kang Mahesa, ada juga Kang Iwan Darmawan, juga yang lainnya nanti ada nelayan Khalid dan yang lainnya di kapal kedua. Kita akan menyusuri sejumlah bibir pantai dari kepulauan ini, Pulau Cangkir begitu, menyusur ke sejumlah titik-titik yang kami kabarkan masih ada pagar laut yang semestinya sudah tidak boleh ada lagi begitu. Karena kita tahu beberapa waktu yang lalu Komisi 4 DPR RI didampingi anggota TNI Polri telah melakukan sidak, dan dalam sidak tersebut dikabarkan kan pagar laut ini akan dicabuti semuanya, dan terakhir dikabarkan pula oleh Menteri Sakti Wahyu Trenggono pagar-pagar laut itu sudah tuntas. Namun kami mendapatkan informasi ternyata pagar-pagar laut itu belum sepenuhnya semua tuntas, masih banyak yang kokoh berdiri, dan hari ini kita akan menyusuri titik-titik pagar-pagar laut itu untuk mengabarkan kepada masyarakat bahwa jejak-jejak oligarki yang ingin mengokupasi wilayah laut kita untuk dijadikan industri properti yang akan mereka bangun itu belum sepenuhnya dicabut dari wilayah laut. Artinya kedaulatan laut kita belum sepenuhnya sepenuhnya bersih dari oligarki-oligarki yang merampas kedaulatan wilayah laut kita. Dan kita tahu bahwa motif pagar laut itu adalah dalam rangka untuk mengokupasi wilayah laut, karena di atas pagar laut itu sudah terbit sejumlah sertifikat yang kita ketahui ada 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik. Yang terakhir klaimnya dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid itu semuanya sudah dibatalkan. Namun kita semua, kami khususnya, belum bisa meyakini sertifikat itu benar-benar dibatalkan, kecuali sertifikat itu ditunjukkan kepada publik dan digunting satu persatu. Karena statement dari menteri pun berubah-ubah, dari sebelumnya katanya dicabut, dibatalkan, kemudian batal dibatalkan atau batal dicabut, sampai terakhir katanya sudah dicabut semua. Jadi belum bisa kita percaya sebelum ada bukti real bahwa sertifikat itu dicabut. Dan alhamdulillah, sebelum kita menyusuri pantai menggunakan kapal ini ya, di sebelah kanan saya ada Kang Iwan Darmawan, dan sebelah kiri ke saya ada Kang Mahesa. Nah, mungkin bisa menerangkan dulu Kang, ini gimana dari Kang Iwan dulu rencana kita ya, gimana? Dua, yang satu lagi teronjol tuh pulangnya, tapi ini jalannya dulu nyusul begitu. Ya. Berarti IDN nanti sama Kang Khalid ya? Hah? IDN sama Kang Khalid? Oh boleh. Aku berangkat dulu pakai ini ya? Boleh. Boleh. Arif nanti sama Kang Khalid atau di sini, Rip? Oh, nanti tunggu. Rip, antum ikut IDN atau ikut sini nanti? Grupnya Pak Khalid. Ya udah, berarti kita bisa berangkat dulu. Ya. Di sini nggak ada lagi yang ikut. Udah. Ini cukup segini aja ya, Pak Khalid? Bang Jajuli mau ikut nggak? Apa? Yang ini cukup segini aja? Iya, soalnya kalau dipaksakan takut nggak kuat. Nggak kuat, ya udah. Kita berangkat dulu, beliau kan tahu ya posisinya ya? Iya. Rute pulangnya juga udah disepakati dengan beliau? Udah, ya udah. Ini ada Rip, nanti tolong diwawancara semua di pagar-pagar lautnya ya. Saya juga akan. Alhamdulillah sehat. Ini nggak usah itu yang Tetap yang namanya perjuangan itu harus selesai. Iya. Boleh separuh-separuh. Terus pokoknya. Ya, pemirsa, kita sedang persiapan ya ini ya. Mudah-mudahan nanti kapal kedua bisa segera menyusul. Iya, siap. Sambil menunggu kapal kedua, silakan Kang Iwan disampaikan Baik. maksud dan tujuan kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, hari Kamis tanggal 10 April 2025. Jadi kami bersama dengan Kang Hosinuddin, Kang Mahesa, dan tim yang lain, kita akan menyusuri pantai dan kita akan buktikan bahwa proses pencabutan pagar laut sendiri belum selesai. Bahkan kami juga mendapatkan informasi bahwa ada gerakan-gerakan di lapangan untuk mentransaksikan lokasi-lokasi yang ada di laut
ya. Jadi ini oknum kepala desa ini semakin masif. Mereka mencari nama-nama atau mencari warga yang bersedia namanya digunakan untuk surat tanah yang diterbitkan di laut itu ya. Yang diterbitkan di laut. Jadi ini masih berjalan sampai dengan sekarang. Nah, jadi kita ingin agar pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo, bersikap tegas ya. Penegakan hukum itu sebetulnya yang diinginkan oleh masyarakat. Penegakan hukum tanpa tebang pilih ya. Karena Aguan sendiri kan sudah mengakui bahwa ini ada kekeliruan yang dilakukan oleh timnya ya. Dan bahwa beliau ini kan sebagai top manajemen ya, sebagai penanggung jawab juga harus bertanggung jawab dong. Ini ada kesalahan yang menurut kami ini fatal ya. Ada kerusakan ekosistem laut, kerusakan lingkungan, ada wilayah kedaulatan negara yang sedang terancam. Ini bukan main-main. Ini kita harus serius ya. Pemerintah dalam hal ini cobalah ya, tegakkan hukum itu setegak-tegaknya. Keadilan itu ditegakkan seadil-adilnya. Jangan masyarakat kecil kalau bikin kesalahan ya seolah-olah ya harus ikut aturan dan seterusnya. Jadi tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ini jelas-jelas banyak sekali bentuk-bentuk keserakahan ini sudah di depan mata. Ini udah nyata sekali lah. Pelanggaran-pelanggaran hukumnya sudah nyata sekali. Ya, jadi lautnya dipagar-pagar, dijual, ditransaksikan. Ini kan bukan milik perorangan ini milik negara, milik masyarakat. Harus menjadi kepentingan publik gitu ya. Nah, jadi kita akan menyusuri pantai, Kang Husnudin. Kita akan lihat, kita buktikan bahwa pagar laut itu masih ada. Kita berharap ini jangan sekedar omon-omon gitu, jangan cuma lip service, tapi buktikan. Harus tuntas setuntas-tuntasnya. Karena kejahatan ini adalah bentuk penindasan, bentuk kesewenang-wenangan, ya bukan cuma terhadap rakyat, tapi terhadap negara. Karena negara sepertinya tidak berdaya menghadapi oligarki seperti ini. Sementara itu dulu, Kang Husnudin. Ya, alhamdulillah di tengah kita juga ada Kang Mahesa, imam dari imam besar ya, dari Bani Embruter ya. Allah alam ini apa makna Embruter, nanti juga tolong diberikan definisinya. Takrif secara bahasa seperti apa, secara istilahiyah seperti apa, dan metode istimbatnya itu seperti apa sehingga muncul istilah Embruter gitu. Ya, Kang Mahesa, ini kita udah jalan berdua. Kang Mahesa ini kan termasuk aktivis yang ada di Tanara yang juga kencang menyuarakan penolakan terhadap kezaliman PIK 2. Ingat ya, penolakan terhadap kezaliman PIK 2. Jadi tidak menolak investasi, tidak menolak pembangunan, karena apa ya, tanpa PIK 2 pun Banten sudah banyak membangun, sudah banyak investasi yang masuk ke Banten dan tidak ada akses kezoliman. Tapi begitu ada akses kezaliman pada kasus PIK 2 ini, maka terjadi penolakan dari segenap masyarakat Banten. Silakan Kang Mahesa disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ini bentuknya informasi, tapi sebelum kita menyampaikan informasi, karena ada pertanyaan ya, Embruter. Iya, betul. Embruter itu kalau ditanyain ta'rif ataupun definisi, itu tidak dalam jangkauan wilayah ilmiah, jadi tidak memiliki definisi yang baku secara ilmiah, karena al-lafdhu ala niyatil lafidz saja, tergantung siapa yang mengucapkan tujuannya. Kalau maksud tujuan saya adalah kata embrut itu biasanya ungkapan kekesalan, Kang Ahmad. Kemuakan kekesalan. Kalau Jawa Timur kampret mungkin gitu ya. Kampret masih ada artinya ini. Kalau embrut itu sudah artinya adalah ekspresi kekesalan, artinya nggak jelas gitu. Gubernur kamu tuh embrut, nggak jelas gitu kerjanya gitu loh. Jokowi kamu tuh embrut, kamu tuh nggak jelas gitu loh maksudnya. Jadi bukan penghinaan lah yang pertama. Makanya pendukung saya itu mengatasnamakan, mereka itu mengatasnamakan embruter. Jadi bukan cacian ya. Yang perlu saya tegaskan di sini, kata embrut adalah bukan cacian. Oleh karenanya saya imam besar embruter, artinya ya pendukung saya. Iya. Kemudian yang kedua, bentuknya ini ingin kami informasikan. Yang pertama, kita ini awalnya sangat mengapresiasi atas kinerja Pak Prabowo menginstruksikan aparat mencabuti pagar laut. Awal itu kita bergembira, Kang Ahmad. Sangat-sangat menyambut baik. Lalu kemudian faktanya setelah proses berjalan ternyata banyak yang masih berdiri kokoh. Makanya entah ini memang Pak Prabowo yang kinerjanya kurang maksimal atau memang di bawah ini terjadi drama. Oleh karenanya hari ini kita ingin suguhkan bukti seperti yang tadi disampaikan Kang Ahmad, Kang Iwan, bahwa faktanya masih ada, dan ini akan kita tunjukkan hari ini bahwa memang ada.
harapannya kepada Pak Prabowo agar benar-benar menginstruksikan aparat dan pejabat untuk menangani persoalan ini. Poinnya cuma satu, jangan sampai rakyat sampai kepada puncak kemarahan, karena saat itu terjadi, tidak TNI, tidak Polri, tidak akan ada yang bisa menghentikan rakyat. Saya kira itu saja, Kang Ahmad. Baik, kalau kita pakai parameter level tingkat kemarahan masyarakat di Banten, khususnya Kang Iwan, kira-kira dari level 1 sampai 10 sudah sampai level berapa sih tingkat kemarahan masyarakat pada proyek PIK 2 yang zolim ini? Dan apakah ada unsur masyarakat juga tetap membela proyek yang zolim ini, dan sikap kita terhadap pembelahan itu seperti apa? Kang Iwan, silakan. Ya. Kalau dibilang level 1 sampai 10 ini levelnya sudah 11 sebenarnya ini. Oh, sudah 11 sebetulnya ya. Di bawah udah begitu ya? Sudah begitu. Cuman hanya tidak semuanya terekspos saja begitu ya? Iya, karena memang kita masih memiliki tokoh-tokoh, masih memiliki ulama gitu ya yang menjadi pemandu kita. Dan atas perintah arahan beliau-beliau, kami masih menahan diri, masih memberikan kesempatan kepada pemerintah kita untuk bertindak sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Jadi kalau kemarahan sebetulnya mereka sudah pada puncaknya itu sudah siap ya, sudah siap untuk tersulut kapanpun itu terjadi. Oleh karena itu kan itu sebenarnya yang terus terang bagi kami pribadi dengan hati nurani kita sebenarnya tidak ingin itu terjadi. Makanya pemerintah ya harus bertindak cepat dan tepat gitu. Sebab kalau ini sampai kemudian ada pemicu, nah ini yang kita tidak harapkan sebetulnya. Dan tadi betul yang disampaikan Kang Maesa, tidak ada satupun yang bisa menghentikan kemarahan rakyat. Nah, dan tidak ada negara manapun lah dalam sejarah dunia, dalam sejarah bangsa-bangsa, tidak ada satupun negara yang bisa berhadapan dengan people power, itu tidak ada. Pasti semuanya akan jatuh dengan kekuatan rakyat. Nah, kemudian persoalannya juga ada beberapa di antara masyarakat yang kemudian terkondisikan atau dikondisikan untuk seolah-olah menjadi bagian dari propaganda mereka untuk mendukung ini gitu ya. Saya sebetulnya prihatin ya. Pertama, kenapa? Ini adalah jelas-jelas motifnya pun motif ekonomi. Saya tidak yakin mereka itu lahir dari hati nurani sendiri gitu ya. Sebab apa? Sebab telah nyata kezoliman PIK 2 ini sudah nyata, sudah jelas. Jadi dengan akal yang sehat, hati yang jernih, hati yang bersih, yang motifnya yang lurus, saya yakin semua pasti akan mengatakan inilah proyek yang mudaratnya pasti lebih besar daripada manfaatnya. Dan kaidahnya kan jelas sebetulnya, kalau mudarat, menghindari kemudaratan itu diutamakan ya daripada kita mengambil manfaat gitu ya. Nah, narasi kemudian retorika soal ada manfaat dan seterusnya itu menurut saya itu bagian dari propaganda yang juga lemah, yang bisa dibantah dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang sesungguhnya seperti apa gitu. Dan satu hal lagi, ini mereka yang kemudian karena motif ekonomi, motif keuntungan sesaat, itu akhirnya juga kecele. Mereka mendukung PIK 2, tapi mereka juga tidak dapat apa-apa dari PIK 2. Kan kecele, mereka berharap dapat materi, ternyata enggak gitu ya. Jadi boncos ternyata. Di kalangan para pejuang masyarakat, mereka sudah dicap sebagai pengkhianat, tapi mereka sendiri rugi karena mereka tidak dapat apa-apa. Kan kasihan. Kan kasihan gitu. Nah, jadi sementara itu Kang Hosinuddin, marahan rakyat sebenarnya sudah sampai puncaknya dan siap untuk diledakkan kapan saja. Ini menarik nih, nomenklatur atau frasa atau ungkapan siap diledakkan. Nah, menurut Kang Maesa ya, yang juga asli putra Tanara, darahnya darah Banten, karakteristik dari psikologi atau individu-individu masyarakat Banten itu seperti apa ketika kezaliman ini terjadi? Dan kalau kita bicara sejarah kan Banten termasuk historisnya itu kental dengan semangat kepahlawanan, perjuangan dan perlawanan begitu. Sampai di level apa sih kemudian kemarahan itu akan meledak, dan sebenarnya pesan kepada pemerintah itu seperti apa? Tentu kita sebenarnya kan ya semua tidak ingin kemarahan itu sampai meledak gitu. Nah, justru kita ingin masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Yang dimaksud diselesaikan dengan baik itu kan menurut saya adalah negara hadir untuk menegakkan hukum dan kemudian melindungi rakyat. Ya, oligarki yang jahat itu segera diberikan sanksi karena sudah terbukti kan laut itu tidak boleh diokupasi oleh swasta atau korporasi. Silakan Kang Maesa. Oke, langsung saja. Saya sepakat dengan Kang Iwan tadi di level 11. Terus kemudian sampai kapan masyarakat menahan amarah? Level tadi sudah diterangkan ya, level 11 ini. Sampai kapan? Saya kira sampai kiai dan para ulama
lelah menahan kami ini ya. Karena jujur kalau percikan ini sudah mulai ada. Nah, ulama yang dimaksudkan di sini adalah ulama yang selama ini memang membimbing masyarakat, yang selalu mengedepankan manfaat untuk umat. Faktanya hari ini Kang Ahmad perlu saya sampaikan, terserah ini menyebutnya silent majority atau people power. Rakyat Banten sudah mulai menunjukkan kemarahannya itu di Tanara. Ada salah seorang kiai PCNU, pengurus NU, kiai pengurus NU. Pengajiannya itu sampai di stop, dihentikan oleh rakyat, oleh jamaah. Jadi si kiai ini diberhentikan, tidak lagi mengajar, diganti orang lain. Nah, ini kan fakta terjadi, bentuk kemarahan rakyat bahkan kepada tokoh yang status sosialnya adalah kiai. Jadi bayangkan nanti saat kemarahan ini tidak terbendung, kemarahan rakyat kepada, mohon maaf, pejabat, misalnya oknum pejabat, kepada pengusaha. Jadi di Tanara hari ini yang terjadi, rakyat sudah menunjukkan kemarahannya kepada oknum kiai, oknum kiai NU. Jadi bukan tidak mungkin bangsa Banten, saya katakan bangsa Banten, Kang Ahmad, sampai hari ini saya masih bangsa Banten akan meledakkan, meluapkan kemarahannya kepada oknum pejabat dan oknum pengusaha. Bukan tidak mungkin, ini sasaran utamanya, ini pesan saja ini ya kepada oknum Kades dan oknum-oknum BPN ini. Hati-hati kalian ya. Itu saja, Kang. Ya, memang kalau kita bicara tentang kausalitas dari asas kepentingan, kan balik lagi yang punya proyek ini kan yang harus dipertanggungjawabkan. Karena ketika bisnis oligarki properti di PIK 2 ini untung beliung, kan yang menikmati bukan Kades, bukan BPN, bukan polisi, bukan tentara, bukan yang lain. Tentu yang paling dapat keuntungan besar adalah pemilik proyek. Dan kita tahu proyek Pantai Indah Kapuk 2 itu dimiliki oleh dua grup usaha besar. Yang pertama Salim Group, punyanya Antoni Salim. Yang kedua Agung Sedayu Group, punya Aguan. Dan kita kalau ditanya di lapangan seperti di Pulau Cangkir kan sangat mudah untuk menjawab, itu pagar laut punya siapa? Punya Agung Sedayu, begitu. Nah, apa pesan Kang Iwan Darmawan ada pengusaha-pengusaha ini? Jadi untuk menegaskan posisi kita, jangan sampai dianggap kita ini menolak investasi, tapi bisnis yang menzolimi rakyat itu seperti apa, terutama ke Aguan dan Antoni Salim. Ya, memang kami informasikan pemirsa bahwa Aguan dan Antoni Salim ini termasuk dua pihak yang kami gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehubungan dengan adanya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan proyek Pantai Indah Kapuk 2. Dan saya tegaskan sekali lagi, materi pagar laut itu adalah salah satu materi muatan PMH, perbuatan melawan hukum, yang kami ajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Silakan Kang Iwan. Ya, kami ingin tegaskan bahwa kita ini masyarakat, terutama di Banten ya, kita ini bukan orang bodoh. Masyarakat kita ini sudah cerdas semua, sudah pintar. Janganlah kami ini terus-terus dibodoh-bodohi. Karena setiap kebohongan itu pasti harus selalu ditutupi dengan kebohongan lain yang baru. Dan itu akan mudah sekali dibongkar, dipatahkan gitu. Jadi soal investasi, pembangunan dan narasinya kan begitu. Kami ini bukan menolak investasi. Kita tidak pernah menolak pembangunan karena itu adalah keniscayaan. Itu sudah sunatullah bahwa di satu wilayah yang berkembang pasti akan ada proses pembangunan, dan pembangunan tidak mungkin terjadi kalau tidak ada investasi di situ. Jadi kita mendukung pembangunan, mendukung investasi yang dia tetap memenuhi azas keadilan, kemudian kelestarian lingkungan gitu. Kalau jelas-jelas ini bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum, melawan hukum, kemudian bertentangan dengan hak asasi manusia, tentu kita akan menolak. Nah, investasi yang dimaksud adalah banyak investor-investor lain sebenarnya yang ingin investasi di Banten ini, tetapi kemudian karena situasinya yang tidak kondusif, karena seakan-akan Agung Sedayu dan Salim Group ini ingin memonopoli, maka mereka kemudian jadi ragu untuk investasi. Padahal dari sisi nominal itu bisa jadi mereka jauh lebih tinggi daripada yang diinvestasikan oleh Agung Sedayu dengan Salim Group. Jadi lagi-lagi kami tidak menolak pembangunan. Yang kami tolak adalah pembangunan yang kemudian mengesampingkan hak-hak asasi manusia, tidak peduli dengan kelestarian alam dan lingkungan, tidak ada azas keadilan di sana, dan jelas lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Nah, itu yang kita tolak. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Yang kedua,
kita jangan melupakan sejarah. Di Banten ini ada peristiwa Gedoran. Ada peristiwa Gedoran dan itu fakta sejarah yang pernah terjadi. Maka jangan pancing kami rakyat Banten untuk mengulang kembali sejarah itu. Karena sejarah pasti akan berulang. Ketika dia menemukan momentumnya, maka itu akan terjadi dan bahkan akan jauh lebih parah dari sebelumnya. Nah, ini yang kami ingin ingatkan kepada Anda, pengusaha-pengusaha yang serakah, yang rakus, yang zolim. Hati-hati, hati-hati. Anda tidak akan hidup selamanya di dunia. Kita semua tidak selamanya hidup di dunia. Tetapi catatan sejarah akan terus melekat selamanya. Dan rakyat tahu mana yang memberikan manfaat dan mana yang memberikan mudarat. Dan rakyat akan menemukan jalannya sendiri untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya, ini Kang Mahesa, kalau kita bicara penjajahan kan kita masih ingat korporasi Belanda yang menjajah Nusantara ya. Dulu kan belum ada Indonesia ya. Kita sebut saja Nusantara, termasuk yang menjajah Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Yogyakarta, Surakarta, dan Kesultanan serta kerajaan-kerajaan yang sudah ada di Nusantara. Dulu kan dijajah oleh korporasi namanya VOC. Mereka kan dulu berdalih berdagang, atau mungkin kalau sekarang investasi dan pembangunan ya. Tapi ternyata faktanya VOC melakukan penindasan ya, memaksa dengan menanam komoditi tertentu, menjual paksa ke mereka, pekerja kita dipaksa juga, tanah-tanah juga diambil. Nah sekarang nih tanah-tanah orang Banten diambil paksa oleh Agung Sedayu Group, dalihnya untuk bisnis properti. Nah bagaimana sikap anti penjajahan dari rakyat Banten yang memang ya mau tidak mau saya mau katakan ya mengalir darah-darah pejuang, misalkan darah Sultan Ageng Tirtayasa, juga darah-darah pejuang lainnya. Kira-kira seperti apa yang akan terjadi kalau ini diteruskan? Ada sebuah kaidah yang berbunyi dilalatul hal aqwa min dilalatil maqal. Jadi bukti sikap itu lebih kuat daripada ucapan. Jadi kalau ditanya sikapnya seperti apa, jelas sikap kita menolak bil lisan, menolak keras juga bil hal. Lalu kemudian berkaitan dengan sejarah tadi Kang Iwan menyebutkan Gedoran, kemudian agak geger Cilegon. Pesannya seperti tadi pada pertanyaan pertama, pesannya buat Pak Aguan, posisi Anda Pak Aguan itu pada posisi Anda harus mengambil keputusan yang sedikit mudorotnya gitu. Jadi posisi sama sebagaimana kami menolak ini juga pada posisi akhofid doruren. Maka Pak Aguan daripada rugi gede mending ambil langkah rugi kecil. Tolong selesaikan ini ya. Mohon maaf Pak Aguan, kami tidak membenci ras Anda, suku Anda, tapi Anda sudah menyerahkan proses berjalannya PIK ini dengan segala kezoliman. Anda mungkin bisa saja ngeles tidak melakukan kezoliman, tapi faktanya di bawah orang kepercayaan Anda melakukan kezoliman seperti itu. Dan bagi kami, bagi anak bangsa, wajib mempertahankan tanah kami, dan sebagai negara yang memiliki landasan hukum, kami akan mempertahankan hukum yang berlaku di negara kita. Namun ironi Kang Ahmad, sangat kita sayangkan ini berkaitan dengan sejarah tadi. Dulu Banten masih negara kecil, masih jadi kesultanan, berani melawan VOC, Gedoran, ya yang besar itu, dan pakai bedil, pakai senjata bedil. Hari ini dilema setelah Banten menjadi negara besar, menjadi daerah NKRI, justru Banten seolah-olah dibatasi dengan undang-undang yang dimainkan oleh mereka. Aparat-aparat, pejabat-pejabat yang dimainkan oleh mereka. Sederhananya, kami muak atas semua ini karena kami justru merasa lebih terzolimi hari ini ketimbang masanya VOC. Kalau VOC dulu gerak-gerakan kita ini berani, ya udah comot gitu. Nah hari ini nggak bisa Kang Ahmad. Makanya sampai hari ini kita belum memenggal leher oknum Kades, kita belum memenggal leher oknum BPN, karena masih menghormati Pancasila. Nggak tahu kalau besok-besok. Kira-kira gitu. Nah ada ungkapan yang menarik dari Kang Mahesa waktu kita undang ya bareng-bareng rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI beberapa waktu yang lalu, yakni meminta waktu 1 kali 48 jam agar Banten bebas hukum untuk menyelesaikan masalah pagar laut ini yang nggak kelar-kelar. Apa sih maksud dari ungkapan memberi waktu? Apakah
ini pesan ketidakpercayaan pada proses penegakan hukum atau semacam ultimatum, atau memang akan ada rencana lain kalau kasus ini tidak segera dituntaskan. Dan pemirsa, sebelumnya bisa dilihat itu ya, itu sudah mulai terlihat tuh pagar-pagar lautnya. Bisa disorot nggak? Masih terlihat berdiri kokoh pagar laut yang ada di depan. Nah, nanti dari pandangan mata saya sudah kelihatan, nanti kamera mungkin agak dekat. Nah, nanti kita akan melihat ke sana. Dan silakan Kang Mahesa sambil melihat posisi pagar, silakan dijawab. Oke, terima kasih Kang Ahmad. Kalimat yang cukup jadi viral ya, ketika di DPR RI, bahwa jika negara tidak mampu menghadapi satu aguan, jadikan Banten zona bebas hukum 48 jam. Ini bahasa yang paling aman untuk diungkapkan sebagai bentuk kekesalan kita kepada pemerintah ya. Betul. Ungkapan kekesalan kita kepada pemerintah karena yang kita lihat pemerintah tidak peduli rakyat. Nah, saya tahu kalimat itu, permintaan itu nggak bisa dipenuhi. Sama saja kayak kita minta anak dari batu lah kan gitu, nggak bakalan bisa dipenuhi. Tapi saya tahu bahasa itu bahasa yang paling aman ketimbang bahasa kami misalnya memenggal leher oknum-oknum pejabat. Kita akan melakukan ini itu, kan itu nggak mungkin. Bisa melanggar hukum. Masa kita katakan di gedung DPR kami akan penggal leher oknum BPN, kami akan penggal leher oknum Kades, kan nggak mungkin. Jadi makanya kita mengungkapkan kalimat seperti itu karena capeknya kita bukannya nggak kuat melawan, kita mampu melakukan semua itu, tapi tidak kita lakukan karena terbelenggu. Kita ini di tahap dimana sudah merasa terbelenggu oleh undang-undang yang kita buat gitu, Kang Ahmad. Pemirsa, perlu kami informasikan bahwa kami menyusuri pantai dari Pulau Cangkir menuju pagar-pagar laut yang masih tersisa. Sebenarnya kalau ada waktu kami nanti akan menyusuri dari Pulau Cangkir ya, masih desa Kecamatan Kronjo ini sampai ke Kecamatan Kohot di ujung. Tapi kita nanti dilihat waktu ya, kalau tidak memungkinkan mungkin kita hanya akan fokus kepada sejumlah titik-titik yang ada pagar lautnya, yang dengan itu kita bisa membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kejahatan pagar laut belum selesai dan negara harus hadir. Dan ini juga membuktikan oligarki PIK 2 ini masih terus ingin melanjutkan rencana jahatnya untuk mengokupasi wilayah laut kita. Jadi kita jangan tertipu dengan hal-hal yang sifatnya isu-isu ya insidental, isu-isu yang sifatnya temporer. Masalah kedaulatan ini menjadi ancaman kita. Kang Iwan, bisa dijelaskan, itu kan sudah mulai terlihat ya pagarnya dari jauh tuh ya? Silakan Kang. Iya, itu di sebelah apa? Ya, biar aja nggak apa-apa, nggak usah disetting, nggak apa-apa. Ya. Jauh masih. Nah, itu adalah pagar yang masih belum dibongkar ya. Masih belum dibongkar, dan di lapangan ini oknum kepala desa juga semakin gencar mencari yang usianya di atas 50 tahun yang namanya nanti akan digunakan sebagai pemilik tanah, pemilik surat ya. Padahal posisinya adalah di laut. Nah, itu sebelah sana itu adalah pagar yang masih terpasang, nanti semakin dekat nanti akan kita lihat ya posisinya. Jadi ini adalah bukti bahwa penegakan hukum kita ternyata ya itu hanya sekedar sekedar omon-omon ya. Nah, ini kita minta supaya dituntaskan ini dengan segera. Kalau yang situ sudah ada yang tahu wilayah mana Pak? Itu di wilayah apa? Selatin. Hah? Selatin itu kecamatan mana? Kronjo, masih Kronjo. Kemiri apa Kronjo? Kemiri. Ya, itu ada pagar laut di Desa Selatip ya. Kecamatan Kemiri. Jadi memang ada kurang lebih 16 desa dari 6 kecamatan dan ditambah 1 kecamatan di Kabupaten Serang. Jadi di Kabupaten Tangerang ada 6 kecamatan, termasuk Kecamatan Kemiri ini masuk Kabupaten Tangerang. Nah, kalau Pulau Cangkir ini kecamatannya masuk Kronjo. Nah, begitu ya kita jelaskan. Ini ada di Desa Selasi ya? Selatip. Desa Selatip, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Masih ada pagar lautnya kokoh. Dan itu Masya Allah masih lebih dari 1 kilometer itu.
km atau 3 km karena dari jauh aja panjangnya seperti itu. Jadi bukan 2 meter, 3 meter sisanya, berkilo-kilometer. Jadi ini mohon jadi perhatian. Ya, silakan. Ya. Selatip itu nama kampung ya, desanya Desa Lontar, kecamatannya Kecamatan Kemiri. Nah, itu masih ada di sana. Ya. Kita mau menuju situ aja ya nanti ya. Ya. Kita menuju situ. Nanti kita menuju ke sana, kita lihat ya buktinya ya. Kalau yang lainnya di mana aja yang ada, Pak? Oh, ya udah nanti dijelaskan nanti ya. Nah, lanjut nanti biar dijelaskan sisa-sisanya ya. Ya. Nah, inilah kondisi kita ya. Jadi masyarakat juga harus tahu, rakyat Indonesia harus tahu bahwa benar-benar kedaulatan kita ini terancam. Bukan cuma terancam sebenarnya, kita ini sudah dikendalikan oleh oligarki. Ya, buktinya laut kita masih dalam kondisi dipagar-pagar, ini belum selesai semua. Nanti kamera akan lihat ke sana. Ini kondisinya masih sangat mengganggu sebenarnya. Walaupun mobilitas nelayan sudah bisa keluar masuk, tapi bagi kami ini nampaknya memang masih belum tuntas sepenuhnya. Ya. Ya. Baik pemirsa, dengan adanya pagar laut ini kan menjadi bukti bahwa penanganan kasus pagar laut itu belum selesai. Diklaim dari Menteri KKP ya, Kelautan dan Perikanan ya, Sakti Wahyu Trenggono. Sakti Wahyu Trenggono itu bohong ya pemirsa, karena klaimnya katanya sudah dicabut, klaimnya katanya sudah diakui bahwa itu punya Arsin Kades Kohot, klaimnya katanya sudah siap dibayar denda sebesar 48 miliar rupiah. Ternyata salah satu kebohongannya terungkap di sini. Salah satunya adalah pagar laut belum selesai. Dan mohon maaf, bukan hanya di Kecamatan Kemiri, di Kohot pun itu juga belum selesai. Jadi masih banyak pagar-pagar yang lain yang saya sebutkan seolah-olah hanya ada di Desa Kohot. Jadi pagar laut itu membentang di 6 kecamatan dan 16 desa. Dan kami meyakini di sepanjang pagar laut itu telah terbit sertifikat tanah, ya, baik dalam bentuk hak guna bangunan maupun hak milik. Yang selama ini yang diungkap, dipublikasi, seolah-olah hanya yang ada di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji. Padahal kita semua meyakini sertifikat-sertifikat itu juga diterbitkan di seluruh pagar laut. Karena secara de jure penguasaan wilayah laut itu dengan menerbitkan sertifikat, secara de facto dikuasai dengan memagar. Nah, Kang Maesa ini menarik ini. Kan kemarin katanya Arsin sudah ditahan. Apakah masalah pagar laut ini oleh rakyat Banten dianggap selesai setelah Arsin ditahan oleh Barreskrim Mabes Polri? Padahal kan di masyarakat kita semua kan tahu ya, ada nama Mandor Mehmet, ada nama Engcun alias Agojali, termasuk nama Ali Hanafi Ali Jaya, orangnya Aguan yang punya ya kepentingan dan ada di balik skenario atau rencana pembuatan termasuk sekaligus yang bertanggung jawab terhadap pagar laut. Silakan Kang Maesa. Pertama dengar tentang kabar laut kita marah sebagai rakyat karena kita merasa kedaulatan terancam. Ya. Setelah Arsin tertangkap, mulai kita berbahagia. Walaupun seperti yang tadi beberapa nama disebutkan, Encun dan lain sebagainya itu belum tertangkap ya. Tapi sudah mulai menggembirakan. Tapi lalu kemudian kemarahan kami, Kang Ahmad semakin marah lagi ketika ada Arsin ngomong siap mengganti rugi 48 miliar. Dan lucunya, pemerintah tidak merasa tersinggung dengan statement itu. Saya Maesa nih, orang kampung, merasa tersinggung karena kedaulatan kami kok seharga 48 miliar. Ini sangat menyakiti kami. Bapak pemerintah, Bapak Presiden, ketika ada statement itu bahwa Kades Kohot bersedia mengganti kerugian 48 miliar, saya merasa kedaulatan kami seharga 48 miliar. Jadi tolong Arsin dan yang di atasnya itu benar-benar ditanganin. Poinnya satu, Bapak Presiden, Bapak Menteri, ini soal kedaulatan. Jadi jangan jual negaramu. Anda, Pak Prabowo,
Anda dan seluruh jajarannya Menteri, terutama TNI, kalau Anda tidak tersinggung dengan angka 48 miliar yang dikeluarkan Arsin, nasionalisme Anda saya ragukan. Kira-kira itu, Kang. Ya, Kang Iwan, lanjutkan kabar nama-nama yang saya sebutkan kan itu sudah diketahui para aktivis di Banten ya. Terutama Ali Hanafi Alijaya, orangnya Aguan, bahkan ada yang menggelari Ali Hanafi ini sebagai monster mafia tanah yang merampas tanah-tanah di Banten untuk kepentingan proyek PIK 2 milik Aguan. Nah, bagaimana komentarnya kok? Kayaknya aman-aman saja ini pemain utamanya dengan Aguan nih. Kok yang ditangkap cuman yang receh-receh? Ya, silakan. Iya, ya karena kita tahu bahwa Ali Hanafi dan timnya ini kan bermainnya itu kan dari semua tingkatan. Ya. Dari tingkat paling atas di pusat sampai dengan yang paling bawah dia bermain gitu. Nah, saya kira ini kolusi ya, korupsi di lingkungan ya pejabat-pejabat kita juga ini kan sudah bobroknya luar biasa ini. Kenapa? Karena sudah jelas-jelas ya kan. Ini Ali Hanafi dan timnya ini sebagai pelakunya, tapi sampai dengan hari ini masih juga belum dia dijadikan sebagai tersangka gitu. Apakah memang sulit untuk menangkap mereka atau memang ini pada dasarnya adalah transaksi, ada transaksi antara ya aparat penegak hukum dengan mereka? Ini kan jadi pertanyaan bagi masyarakat. Kenapa sudah sejelas ini, segamblang ini kok juga belum dijadikan sebagai tersangka gitu. Nah, masyarakat di bawah di lapangan itu kenal dan tahu betul siapa itu Gojali atau Engcun gitu ya, atau Mantur Mehmet atau Ali Hanafi. Ini mereka bukan tokoh-tokoh fiksi, bukan. Mereka ini tokoh real, ada orangnya dan kenal gitu. Dan banyak pihak memang mengaku kenal baik dengan mereka dan sudah merasakan ya, bukan cuma kezaliman, mereka sudah merasakan uangnya dari mereka. Iya, jadi mereka sendiri mengatakan begitu. Ya, gimana ya? Kita sudah dapat dari dia, sudah menikmati dan lain-lain. Jadi ya, tinggal komitmen dan apa ya, moral pejabat kita lah. Mau nggak sih menegakkan hukum ini gitu? Ya. Itu kan masa mau mengorbankan rakyat yang lebih banyak hanya untuk membela mereka ini hanya karena materi saja gitu kan? Waduh, ini luar biasa pengkhianatan terhadap bangsa dan negara ini. Gitu. Nah, ini lihat, ini adalah pagar-pagar laut yang masih ada, yang belum dicabut. Dan ini membentuk wilayah yang akan diterbitkan suratnya. Dan sekarang ini oknum kepala desa yang punya bibir yang ada bibir pantainya ini panik mereka. Mereka sedang mencari figur, mencari orang-orang yang usianya sudah sepuh untuk difigur namanya sebagai pemilik dari surat-surat ini. Gitu. Dan ini sedang berjalan saat ini di lapangan gitu ya. Jadi aparat penegak hukum jangan menutup mata lah ya. Cobalah. Ini kemungkinannya kan apakah memang tidak mau bekerja atau tidak bisa bekerja atau jangan-jangan bagian dari mafia itu sendiri begitu. Gitu. Baik, menarik pemirsa. Memang apa yang disampaikan Kang Iwan Darmawan itu ada hubungannya dengan rencana oligarki untuk menguasai wilayah laut. Jadi sertifikat-sertifikat itu diterbitkan berdasarkan data fiktif yang nantinya mereka akan klaim bahwa ini dulunya tanah ini adalah daratan yang terkena abrasi menjadi lautan sehingga diklaim sebagai tanah musnah. Dan melalui PP nomor 18 tahun 2021 pasal 66 itu memberikan hak kepada pemegang sertifikat tadi untuk melakukan reklamasi atau rekonstruksi terhadap tanah-tanah mereka yang mereka miliki dengan sertifikat tadi ya, baik SHGB maupun SHM itu dengan dalih bahwa dia punya hak karena tanahnya menjadi tanah musnah. Nah, artinya apa? Artinya skenario penciptaan sertifikat itu nyambung dengan rencana melakukan reklamasi atau rekonstruksi pantai berdalih bahwa tanah pantai tadi ya, tanah daratan tadi menjadi tanah musnah terkena abrasi, memanfaatkan ketentuan pasal 66 PP nomor 18 2021. Nah, ini Kang Iwan Darmawan ini sudah kelihatan ya, bisa dijelaskan, diresmikan ini. Pagar-pagar lautnya masih banyak sekali nih. Silakan. Ya, ini fisiknya jelas, ini kita lihat pagarnya belum dicabut ya, masih ada. Dan ada juga yang nanti kita kalau sempat kita akan lihat ada yang baru juga ada dipasang. Oh, tetap dipasang ada, juga ya? Dipasang juga.
Karena mereka tetap mengejar supaya ini ada suratnya gitu. Nah, ini adalah laut kita. Coba, ayo seluruh rakyat Indonesia saksikan. Ini bukan tanah abrasi ya, benar-benar Ini laut dari ini dulunya. Ya? laut, bukan tanah abrasi, bukan tanah Coba musnah. bisa ditanya, Pak, ini dari dulu ini laut atau pernah jadi daratan? Laut, Pak. Laut, ini Iya. nggak ada abrasi. Nggak ada. Ya, saya kan orang sini, lahir dan besar di sini, tahu persis. juga ya, Tahu Kang Iwan, persis. ya. Nah, itu aja Pulau Cangkir itu dulu misah. Dulunya misah, sekarang nyambung. Justru nyambung Justru ya? nyambung. Berarti ada daratan yang nambah ya? Ah, tanah timbul tuh banyak kita. Banyak. Bukan abrasi Bukan malah ya? abrasi. Gitu. Jadi ya itu apa ya? Ya kalau bodoh sendiri aja lah, jangan ngajak-ngajak rakyat gitu ya. Rakyat udah pinter, jangan dibodoh-bodohin lah begitu. Nah, ini faktanya, lihat. Pagar-pagar itu masih berdiri kokoh. Ya, hanya memang yang menjadi persoalan kita pemirsa, kita tidak sekedar dibodoh-bodohi dan ditakut-takuti, tetapi ya banda kita, harta kita, milik bersama, ini laut juga mau dirampas. Nah, ini yang penting, dan saya ingatkan, ini juga terjadi di berbagai bibir pantai di seluruh wilayah Indonesia. Ada yang di Makassar, ada yang di Surabaya, ada yang di Palembang, ada di Jawa Barat seperti di Bekasi dan juga di wilayah-wilayah lainnya. Jadi kalau kita tidak selamatkan Banten, maka yakin oligarki itu akan merampas tanah-tanah kita yang ada di wilayah lainnya. Ini bisa, yang itu yang agak rapat bisa ke sana nanti Pak. Yang rapat itu ya. Itu yang rapat itu juga. Bukan, itu PLTU, Pak. Oh, PLTU. Nah, Nyebrang sono ya, kan? nyebrang sana ya. Nyebrang terus lewat ini kita mau kasih tahu ke pemerintah ya, agar pemerintah jangan hanya percaya laporan dari pejabat-pejabat kita, terutama presiden ya. Termasuk saya sampaikan ke Bu Titi Soeharto, Ketua Komisi 4 DPR RI yang salah satunya membidangi masalah wilayah laut kita ya, bukan hanya perikanan tapi juga kelautan ya. Bu Titi Soeharto, saya report ke Ibu, Bu, langsung ini dari laut kita, wilayah kedaulatan kita. Saya ingin sampaikan ke Bu Titi Soeharto, ini pagar-pagar laut bisa disuting ya, pagar-pagar laut ini masih ada Bu. Pagar-pagar laut ini masih berdiri kokoh, membentuk seperti wilayah-wilayah darat yang ada pada peta-peta tanah. Jadi bentuknya menyerupai wilayah-wilayah peta-peta tanah dalam sertifikat ini. Artinya apa? Artinya mohon maaf, Ibu yang turun ke pantai Kohot beberapa waktu yang lalu yang melakukan proses pencabutan pagar laut bersama aparat negara, aparat kita dari TNI AL dan sejumlah aparat lainnya, KKP, Polair dan yang lainnya, ternyata itu hanya seremonial. Jadi kepentingan oligarki tidak sepenuhnya semuanya dicabut dari wilayah kedaulatan Republik ini. Jadi kepentingan oligarki PIK 2, kepentingan Aguan dan Antoni Salim ini masih terus menancap di wilayah laut kita, dibuktikan dengan masih berdiri kokohnya pagar-pagar laut kita ini, Bu. Bukan pagar laut kita ya, pagar laut di atas laut kita ini, Bu. Jadi mohon Bu Titi bisa mengagendakan audiensi dengan kami dari tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat, karena kami sudah mengirimkan surat permohonan audiensi ke Komisi 4 DPR RI agar kami bisa mereport langsung, Bu, data dan fakta lapangan, juga kronologis apa saja yang kami temui terkait kasus pagar laut termasuk sertifikat laut yang ada di wilayah laut kita. Nah, Kang Iwan, ini bener ya, pagarnya masih banyak nih ya? Masih ada, ya. Iya, ini Masya Allah pagarnya begitu banyak masih berdiri. Dan ini saya apa, kehabisan kata-kata itu apa istilahnya? Speechless ya? Speechless. Embrut itu ya. Speechless ya. Kok seolah-olah negara sebesar NKRI ini dikentuti ya oleh oligarki Aguan. Kok negara yang dibangun dengan ya keringat, darah dan air mata, bahkan taruhan nyawa para founding father kita, pendiri kita,
yang untuk memproklamirkan Indonesia merdeka itu mereka harus banyak berkorban. Hari ini setelah merdeka kok negara wilayah kedaulatan kita kembali dijajah, bukan oleh VOC yang jauh di pulau, di kepulauan yang ada di benua Eropa sana, dijajah dari dalam wilayah negara kita. Dan kita tahu di PIK 1 itu, wilayah laut PIK 1 itu seperti entitas negara dalam negara, karena tidak bisa seperti kita hari ini ya, melintasi laut bebas seperti ini kalau di PIK 1. Dan kalau proyek oligarki ini tidak segera kita hentikan, laut-laut kita akan dijadikan seperti PIK 1, dan akses publik, akses masyarakat, terutama nelayan untuk mencari ikan akan menjadi terhalang. Kang Iwan, bagaimana Kang Iwan nih kalau setelah melihat pagar laut ini? Ya, ini juga menjadi bukti, lagi-lagi kita membuktikan bahwa sejarah itu selalu berulang. Ya. Kita selalu mendengar kisah-kisah bagaimana kehebatan dan kedikjayaan bangsa Indonesia di masa yang lampau. Ya. Kita itu tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Semuanya biar bisa. Sekali lagi, saya ingin sampaikan bahwa kita itu sebenarnya tidak pernah kalah ketika berhadapan dengan bangsa asing. Tapi kita itu selalu lemah karena kita itu bertikai dengan bangsanya sendiri. Yang dimaksud dengan bangsanya sendiri ini siapa? Ya para pengkhianat. Para pengkhianat. Makanya mereka ini oligarki masuk lewat struktur pemerintahan, struktur politik, ya. Kemudian juga menguasai ekonominya. Nah, jadinya seperti ini sekarang. Dulu 30.000 lebih pasukan Mongol datang ke tanah Jawa, itu bisa dipukul mundur. Majapahit itu menjadi kerajaan raksasa yang besar, yang mampu memproduksi kapal-kapal besar yang negara lain belum bisa produksi saat itu. Jadi kita nggak ada sejarahnya sebenarnya pernah dijajah oleh bangsa lain. Bahkan jangan salah, sejarah menunjukkan kepada kita bahwa sekaliber pasukan sekutu itu kan gabungan beberapa negara, Amerika, Inggris, ya, dan seterusnya. Itu begitu masuk kembali ke Indonesia melalui invasi, itu dipukul mundur oleh orang-orang Surabaya, oleh para pejuang kita. Jadi sekelas sekaliber pasukan sekutu pun dipukul mundur. Nah, yang agak sulit untuk dihadapi adalah ketika pengkhianatnya nih bangsa sendiri, yang jadi musuh nih bangsa sendiri. Dari mulai aparat yang paling tinggi sampai yang di bawah, ini sudah terbeli harga dirinya, dibayar dengan rupiah, jadi diam. Ya, di pejabat-pejabat kita nih kayak begini nih jadinya nih. Nah, negara kita habis, nanti anak cucu kita seperti apa nanti ke depannya kalau seperti ini. Ini adalah bukti. Lihat, oligarki berhasil, kalau tadi bahasa Kang Ahmad itu adalah mengkentuti, ya, pemerintahan kita. Ya, memang faktanya begitu, ini yang terjadi sekarang. Ya, makanya jangan sampai nanti justru rakyat akhirnya bertindak sendiri. Nah, itu tolong diperhatikan. Baik Kang Mahesa, ini setelah melihat pagar laut, apa suasana kebatinan yang ada dalam benak Kang Mahesa? Tambah marah atau bagaimana ini? Silakan. Merasa bukan negara kita ini, Indonesia ini. Merasa kayak judul sinetron aja nama Indonesia ini sekarang. Tapi yang jelas pulang dari sini rakyat Banten asa golok ya. Capek ngomong kita. Oke. Pemirsa, saya juga ingin sampaikan bahwa mustahil pagar laut yang begitu panjang 30,16 km yang sisanya masih berdiri kokoh itu pemagarannya proyek ini dikerjakan oleh Arsin yang hanya berstatus Kades Desa Kohot, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Makanya sebuah dusta yang sangat besar ketika Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa pagar laut itu dibuat oleh Arsin. Dia siap untuk membayar denda yang totalnya 48 miliar rupiah. Sebelum bicara tentang bagaimana seorang Arsin bisa membayar denda 48 miliar rupiah, melihat pagar ini pun kita kebingungan. Bagaimana seorang Arsin yang gajinya bisa kita takar sebagai kepala desa bisa membangun pagar laut yang panjangnya sampai 30,16 km. Bahkan kalau menurut kawan-kawan itu sebenarnya lebih panjang dari itu ya sebenarnya. Cuman karena publikasinya
sudah berulang kali disebutkan 30,14 km, oke lah kita anggap 30,16 km begitu. Dan memang saat kami juga Kang Mahesa, Kang Iwan Darmawan rapat di Komisi 4 DPR RI saat itu dipimpin oleh Dede Yusuf ya saat itu ya, dari fraksi Partai Demokrat ya kalau nggak salah ya, Dede Yusuf ya. Kita sudah jelaskan modus operandi okupasi wilayah laut untuk membangun industri properti. Namun kami juga heran kok sampai hari ini belum ada follow up atau tidak lanjut dari RDP, karena saat itu kesimpulan rapatnya salah satunya adalah akan melakukan kunjungan ke lokasi baik yang ada di Jawa Timur termasuk yang ada di PIK 2 ini. Karena Komisi 2 DPR itu kan salah satunya membidangi masalah pertanahan dan mempersoalkan bagaimana mungkin ada sertifikat tanah diterbitkan di atas laut gitu. Kalau Kang Iwan ini melihat itikat dari pemerintah bagaimana nih? Kok sepertinya mereka menghindari pembahasan ini dan seolah-olah udah dianggap selesai gitu loh. Menteri-menteri, pejabat-pejabat, walaupun terakhir saya mendapat update Kejaksaan Agung memberikan petunjuk kepada Mabes Polri dengan mengembalikan berkas penyidikan kasus pagar laut. Apa petunjuknya? Katanya ada petunjuk agar kasus pagar laut itu disidik perkara korupsinya karena ada unsur korupsi dalam kasus pagar laut. Silakan Kang Iwan. Ya, ini saya sendiri kalau untuk istilah hukum kurang paham, tapi kalau kita bicara logika ini sama seperti orang bicara soal kentut tadi. Ya. Kita tahu kentut itu ada dari baunya, ada suaranya gitu kan, walaupun kita tidak bisa lihat bendanya. Nah ini korupsi, kolusinya ini jelas pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Nah itulah kenapa para pejabat kita kok seakan-akan pada diam ini. Ya saya sih berprasangka baik ya, berprasangka baik. Mudah-mudahan mereka sedang mengupayakan yang terbaik untuk bangsa ini. Mungkin sedang mencari data atau solusi jalan keluar segala macam. Tapi kalau melihat gelagatnya ini ya rasa-rasanya jangan-jangan pejabat kita ya ini juga sudah merupakan bagian dari oligarki itu sendiri. Karena itu ini kesempatan untuk membuktikan sebenarnya kalau Anda adalah para pejabat-pejabat yang bersih, pejabat yang berani, pejabat yang membela kepentingan rakyat, buktikan bahwa Anda ingin agar hukum ini tegak setegak-tegaknya, tunjukkan keberanian Anda, proses ini dengan segera. Ya, jadi jangan cuma nomor-nomor lagi. Buktikan kalau memang Anda tidak terlibat dengan kolusi dan korupsinya, buktikan, tegakkan hukum ini. Ini laut kita dipagar kok. Kedaulatan kita diancam seperti ini, tapi kita masih pada diam-diam saja. Ya, kita menunggu bukti lah. Jadi kalau sekedar lip service ngomong-ngomong aja, kita udah capek terus terang ya. Buktikan kalau Anda pejabat yang bersih yang membela rakyat, buktikan. Ya pemirsa, kita masuk wilayah Mauk. Mauk itu kecamatan mana Pak? Mauk juga ya. Kalau tadi Selatif desanya masuknya kecamatan Pakuhaji tadi ya? Kemiri ya. Sekarang kita masuk kecamatan Mauk, dan di kecamatan Mauk itu sudah terlihat dari jauh. Di desa Mauk juga, di pinggir pantainya itu pagar-pagar laut juga sudah terlihat berdiri kokoh gitu. Artinya apa? Kami ingin tegaskan kepada Pak Presiden Prabowo Subianto bahwa masalah kedaulatan negara di kasus pagar laut ini belum tuntas. Bahwa apa yang dilakukan oleh negara belum menyelesaikan persoalan terhadap ancaman kedaulatan laut yang hari ini diokupasi oleh oligarki properti PIK 2 melalui pagar laut ini. Jadi mohon maaf ya, janganlah masyarakat dibohong-bohongi ya dengan narasi seolah-olah pagar laut ini punya arsin Kadeskot. Kami sudah menghimpun data-data, keterangan-keterangan lapangan, semua ijma ya kalau bahasa agamanya, atau semuanya sama kur menyatakan bahwa pagar laut ini milik Agung Sedayu. Pagar laut ini dibangun oleh Agung Sedayu, dan aktornya yang seperti disebutkan tadi ya, pemilik proyeknya Mandor Mehmet,
pelaksana proyek ya, Mamdor Mehmet, yang membiayai Engcun alias Agojali. Koordinatornya adalah Aliana Vilijaya. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan industri properti, karena di pagar laut itu dibuat atau disertifikasi ya dengan SHGB dan SHM yang motifnya adalah untuk melakukan reklamasi dengan memanfaatkan ketentuan pasal 66 PP nomor 18 tahun 2021. Pak, nanti kita, karena ini pemirsa ya, karena saking luasnya kita tidak akan menyisir semua. Jadi kita dari Mauk ini, Desa Mauk, Kecamatan Mauk, akan balik lagi ke Pulau Cangkir. Jadi kita sudah 2 kecamatan, 2 desa yang kita sisir dan ada pagar lautnya. Oh, ada 3. Apa saja tadi? Jadi di sebelah sana itu Desa Ketapang. Oh, Ketapang juga terlihat itu ya? Desa Ketapang itu masuknya Kecamatan Mauk. Ya. Lalu kemudian Mauk Barat. Mauk Barat. Masuknya Kecamatan Mauk. Ya. Lalu kemudian Lontar masuk ke Kecamatan Kemiri. Ya, kemudian tadi itu adalah Pulau Cangkir masuk ke Kecamatan Kronjo. 4 berarti ya? Ya. 4 desa berarti ya. Kita sudah menyisir 4 desa. Silakan Kang, dijelaskan lagi. Terlihat kan dari jauh gitu. Ya. Nah, ini juga masyarakat biar tahu bedanya ya. Yang disebut dengan bagan itu nah, seperti itu bentuknya, itu juga bagan. Bagan itu ya, bagan itu ya, ini juga bagan. Bagan itu di laut, tidak ada bagan yang di tepi pantai, tidak ada. Artinya ini memang laut gitu. Ini laut. Nah, ada lagi pagar laut tadi yang sebelah sana sudah, sebelah sana itu pagar laut, itu masih nampak berdiri kokoh ya. Dan keliling ya? Ya. Keliling itu kelihatan sampai itu ya? Iya, dia membentuk area, jadi ada masih utuh. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa para kepala desa ini sekarang sedang aktif mencari data warga yang usianya di atas 50 tahun yang bersedia namanya menjadi figur atas surat yang terbit di atas laut ini. Seolah-olah jadi pemiliknya. Seolah-olah jadi pemiliknya. Nah, sekarang ini yang sedang berlangsung di masyarakat. Jadi mereka seolah-olah apa ya, merasa mungkin kebal hukum, mungkin ada yang membackingi dan seterusnya. Jadi kembali aktivitas itu. Atas transaksi itu dapat cuan mereka? Dapat cuan. Ya. Jadi atas transaksi ini tentu saja mereka dapat cuan dan warga yang dipakai namanya juga dijanjikan akan diberikan imbalan. Seperti itu, Kang. Ya. Baik pemirsa, jadi ada perbedaan yang kasat mata ya antara bagan dengan pagar laut. Jadi tidak benar klaim dari Sandi ya, yang dulu menamakan diri dari Aliansi Rakyat Pantura ya kalau nggak salah ya. Jaringan Rakyat Pantura JRP, yang mengklaim pagar laut itu dibangun secara swadaya oleh nelayan. Jadi nggak ada kausalitas kepentingannya apa nelayan membangun pagar laut yang justru menyusahkan mereka melaut mencari ikan. Kalau itu disebut bagan yang ada kepentingannya dengan budidaya ikan ya. Betul. Di laut. Budidaya kerang hijau dan penangkapan ikan. Dan untuk penangkapan ikan. Nah, ini beda bentuk bagan dengan pagar laut. Kalau bagan saya deskripsikan itu selalu ada seperti gubuk di atasnya. Ini kan untuk ya istirahat atau nongkrong di atas ya. Bahkan kalau menginap bisa untuk masak juga mungkin di situ ya. Betul. Ya, di bawahnya ada bagan yang di situ diharapkan tumbuh ekosistem untuk kerang dan yang lainnya ya. Betul. Nah, disitulah nanti mereka memanen di bawahnya itu ya. Betul. Nah, ini bagan ini bagan. Jadi bentuk bagan seperti ini beda dengan pagar lautnya. Kalau pagar laut itu bentuknya mirip seperti peta gambar dalam sertifikat tanah. Ya, jadi memang pagar laut itu seolah-olah menjadi batas tanah daratan yang sudah terkena abrasi, seolah-olah dulu itu daratan yang sekarang menjadi laut. Dan inilah yang kemarin di wilayah Kohot diterbitkan 263 SHGB dan 17 SHN. Nah, yang di sini ini di kecamatan-kecamatan lainnya ini tidak diungkap. Padahal di Kronjo itu sudah pernah kita laporkan ke Kejaksaan Agung surat yang diterbitkan Kepala Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, ke BPN Kabupaten Tangerang. Isinya permohonan untuk sertifikasi sebelah wilayah yang dia klaim dulunya daratan, sekarang menjadi laut, ya. Atas nama kalau tidak salah 17 atau 19 warga desa. Yang setelah kami verifikasi, kami tanyakan kepada warga desa, mereka tidak pernah tahu. Jadi namanya hanya dicatut oleh pihak desa untuk proses penerbitan sertifikat laut. Nah,
Karena itu saya tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, kasus sertifikat laut itu sebenarnya terjadi di seluruh wilayah pagar laut, bukan hanya di Desa Kohot. Hanya memang yang ada yang sudah terbit sertifikat, ada yang masih proses. Nah, yang proses ini menurut Kang Iwan tetap dilanjutkan walaupun masyarakat atau kita semua udah marah dengan aksi mereka yang merampas wilayah laut kita. Begitu kan, Kang? Ya. Betul. Jadi ada permainan oknum kepala desa bersama dengan oknum praktisi hukum, ya, ada oknum pengacara, oknum advokat, oknum notaris. Itu pernah membuat surat di atas laut ini yang katanya mencatut nama warga. Nah, kalau sekarang ini mereka terang-terangan koordinasi dengan warga yang bersangkutan karena mereka melakukan transaksi, artinya melakukan perjanjian bahwa kalau terbit atas namanya maka dia akan diberikan sekian gitu. Nah, artinya ini malah justru sudah terang-terangan. Kalau kemarin itu bilangnya dicatut, kalau sekarang terang-terangan transaksi itu dilakukan, dicari orangnya kalau perlu yang masih ada, sehingga dia seolah-olah lebih lebih banyak masyarakat yang mendukung gitu. Nah, jadi ini kan kolusi berjamaah ini. Tapi bagusnya alhamdulillah ini beberapa warga yang ditawari itu banyak yang menolak. Cerita. Mereka cerita. Kepala desa ini, kepala desa itu, semuanya cerita masyarakatnya. Jadi please deh, udah nggak zamannya lagi lah. Menutupi kebenaran tuh nggak zamannya lagi karena masyarakat sudah pada tahu. Masyarakat sudah cerdas semuanya gitu. Iya. Sekali lagi pemirsa, seluruh rakyat Indonesia, kita tentu prihatin ya. Kenapa? Karena ternyata jargon hukum adalah panglima itu hanya ada pada kata-kata. Realitanya ternyata hukum tidak bisa memaksa seluruh entitas warga negara tunduk pada konstitusi itu sendiri begitu. Dan terbukti peristiwa atau cerita yang disampaikan Iwan itu kan seolah-olah oligarki PIK 2 itu nantang kita ya seluruh rakyat. Gua mau borong semua wilayah laut. Lo bisa apa? Kira-kira kan pesannya begitu. Gua udah kuasai seluruh aparat pejabat. Kemarin hanya ada seremonial pencabutan pagar laut. Selebihnya gua amanin. Kalian bisa apa? Seolah-olah kan meledek kita segenap anak bangsa, rakyat Indonesia kita dihinakan, dikerdilkan, dilecehkan. Seolah-olah republik ini yang berkuasa hanya Aguan dan Antoni Salim. Seolah-olah wilayah laut ini semuanya dikangkangi oleh Salim Group dan Agung Sedayu Group. Saya hanya menghimbau kepada segenap elemen anak bangsa, inilah faktanya, ini realitasnya. Apakah kita atau kalian lah ridho? Kalau kami tidak ridho kehadiran kami sampai menyisir laut ini, bukti kecintaan kami pada negeri ini, bukti ketidakridhoan kedaulatan negeri ini dirampas oligarki. Kami sampaikan kepada seluruh rakyat, kepada Anda tokoh-tokoh bangsa di negeri ini. Saya sampaikan kepada Anda jenderal-jenderal TNI di negeri ini. Saya sampaikan kepada Anda jenderal-jenderal polisi di negeri ini. Saya sampaikan kepada Anda pejabat di negeri ini, termasuk saya sampaikan kepada Anda Presiden Prabowo Subianto, apakah Anda ridho negara yang kedaulatannya ada pada jaminan konstitusi, di mana konstitusi telah menunjuk Anda sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan? Negara Anda, negara kita hari ini dikangkangi oleh oligarki. Mungkin ada himbauan Kang Iwan kepada masyarakat Banten, terutama pada ulamanya, karena terus terang kan kalau kita bicara amar ma'ruf nahi mungkar ini kan bukan hanya tugas kita. Justru ulama punya tanggung jawab terdepan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana firman Allah di surah Fatir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yassarallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang paling takut di hadapan Allah adalah ulama. Nah, karena ulama itu paling takut akan ada azab jika ada kemungkaran didiamkan. Nah, seharusnya ulama terdepan juga amar ma'ruf nahi mungkar, terutama mencegah kemungkaran dari sertifikat laut dan pagar laut yang akan menjadi sebab ya kerusakan negeri ini. Silakan, Kang. Ya, yang pertama jelas ini adalah bentuk pengangkangan terhadap hukum dan konstitusi yang ada di
negara Republik Indonesia. Ini adalah bentuk perlawanan mereka terhadap kedaulatan negara. Laut ini adalah hajat hidup orang banyak tergantung di sini. Kalau ini dikuasai oleh korporasi, dikuasai oleh pribadi-pribadi. Ini masyarakat kecil yang terdampak langsung ini harus seperti apa kalau mereka tidak kemudian mendapatkan pembelaan dari negara, maka bisa jadi mereka akan mencari jalannya sendiri untuk menyelesaikan ini. Jadi kami menghimbau kepada para tokoh, para ulama, ayo umat diberikan pencerahan, diberikan penyadaran bahwa ini adalah hajat kita bersama. Ini adalah hajat hidup orang banyak yang berkaitan langsung dengan masyarakat yang paling bawah. Siapa yang akan membela mereka? Siapa yang akan menjaga negeri ini kalau kitanya diam-diam saja? Lihat pagar-pagar ini. Ini adalah jelas, ini adalah bentuk perampokan terhadap negara. Ini kejahatan yang di laut, belum lagi yang di darat. Belum kerusakan lingkungannya. Ini luar biasa. Jadi kami mohon kepada para ulama kami, terutama yang di Banten, pimpin kami untuk berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini. Kita mulai lagi dari laut-laut, dari pagar-pagar yang belum dicopot ini. Kami umat menunggu komando dari para ulama kami. Baik pemirsa, kita akan coba dekati pagar untuk membuktikan lebih dekat pagar ini masih ada, dan nanti coba kita akan pegang satu pagar. Kawan-kawan kameramen nanti tolong ya disorot, saya akan coba pegang pagar untuk membuktikan bahwa pagar ini masih banyak berserakan. Nah, di pinggiran. Nah, bisa nggak Pak kita arahkan ke pagar terus berhenti dulu? Nah, kita akan pegang. Nah, ini udah agak dekat, pinggirnya aja pelan-pelan. Nah, nanti kita akan pegang pagarnya. Pemirsa, ini pagar sudah begitu luas ya, kita kelilingi masih banyak. Kita memang tidak menyisir seluruh pagar karena keterbatasan waktu. Kapal kita juga dengan kecepatan yang terbatas. Kalau pakai speedboat mungkin lebih cepat, tapi ini kapal kita kapal sederhana, maka kita akan coba deketin kapal. Nah, untuk coba memegang pagarnya. Nih, saya akan coba cek. Kang Iwan, coba sebelah sini Kang, biar seimbang dulu. Nah, misal kita coba akan cek. Inilah pagar yang sebagiannya di apa? Ini adalah pagar yang sebagiannya kemarin sudah dicabuti oleh bapak-bapak TNI AL kita ya. Tapi ternyata masih ada sisa. Waduh, sebenarnya saya mau memegang tadi, udah nggak bisa lagi ke situ ya. Nah, dekatkan sedikit, saya akan membuktikan bahwa pagar ini nggak gampang dicopot, kokoh. Karena menurut informasi lapangan, pagar ini tidak ditancapkan dengan manual tangan, tapi menggunakan alat berat. Sehingga proses mencabutnya pun TNI kita kemarin ya, kayak yang ada di sejumlah media kan kesulitan. Ini saya akan buktikan ya, salah satunya. Nah, itu bagannya tuh. Nih. Itu bagan, ini pagar laut. Artinya pagar ini adanya di laut. Nah, itu bagan, ini pagar laut. Pagar laut ini, coba pegang dulu. Saya akan coba angkat, ini susah banget. Jadi wajar kalau kita lihat di media itu aparat TNI kita kesulitan untuk mengangkat pagar laut, karena ini bukan pagar laut yang ditancapkan seperti bonggol singkong yang ditanam kalau kita mau cabut gampang, tidak. Ini prosesnya ditancapkan dan kemudian ditekan dengan alat berat sehingga dia masuk ke dasar dari laut ini, sehingga tidak mudah untuk diangkat kembali. Jadi ini kedalamannya kira-kira berapa meter ini Pak? 3-4 meter di bawahnya ini ya. Dari bambu yang mungkin ini totalnya 7 meter, berarti yang masuk bisa 2-3 meter ini bagian bambu yang masuk ke dasarnya. Di luar yang ada tenggelam di air gitu. Nah, ini memang ada ekosistem baru yang menyebabkan sejumlah makhluk apa ini menempel ya. Betul kata nelayan Khalid ya, jangankan bambu ya, arsin pun kalau ditancapkan ya nanti juga akan ada ekosistemnya di sini begitu ya. Jadi ini bukan menunjukkan bahwa ini kepentingan nelayan kemudian ada kerang dan sebagainya, tidak.
Ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan nelayan. Kalau yang bagan sebelah itu memang ada, karena ada fungsi untuk budidaya kerang dan seterusnya ya. Tapi kalau pagar lautnya tidak ada. Ini susah sekali. Ini saya angkat nih. Masya Allah, ini tidak bisa saya angkat berkali-kali dengan kekuatan saya yang super ya. Ultraman, nggak bisa juga. Wonder Woman nggak bisa juga. Ini menunjukkan memang ini ada usaha besar, niat besar dengan alat-alat berat untuk tujuan besar. Nggak mungkin tujuan-tujuan kecil. Kalau kita kaitkan tujuannya adalah untuk membangun industri properti di wilayah laut kita dengan modus reklamasi, maka nyambung motif dari pembentukan pagar laut ini, begitu loh. Jadi ini yang harus kita sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Wilayah laut kita hari ini sudah dijajah. Dan yang menjajah bukan orang jauh. Dan dalih penjajahan hampir sama seperti VOC dulu. Kalau dulu VOC menjajah dalihnya berdagang, hari ini penjajah itu berdalih investasi, berdalih pembangunan. Tapi dengan merampas tanah rakyat, merampas laut rakyat, merampas ya semua hak-hak rakyat ya. Ini tetap mengganggu nih akses nelayan. Paling tidak nelayan harus mencari celah-celah yang kapalnya bisa lewat. Beda kalau tidak ada pagar sama sekali, bisa bebas ya kita mengarungi lautan ya. Pak ya, ini kan tetap harus menyiasati Pak ya. Jadi menyiasati titik-titik yang kosong agar bisa lewat. Dan saya ingin sampaikan, pernah nelayan saat mencoba menabrakkan kapalnya untuk mencari akses ini nggak bisa juga. Kenapa? Karena kokoh. Kalau kapal seperti ini nabrak, hancur sendiri kapalnya gitu loh. Ya Allah ya Rabbi, bagaimana bangsa yang sebesar ini kok bisa dikangkangi oleh Aguan dan Antoni Salim. Oke Pak, kita lanjut lagi Pak. Kita akan lanjutkan. Silakan Kang Iwan, mungkin bisa diceritakan lanjutan. Gak apa-apa, kita jelaskan sejelas-jelasnya. Kang Mahesa juga, silakan. Oh, gak punya keterangan saya udah tes. Ayo, Bismillah. Waduh, pegangin dulu. Nah, silakan Kang Iwan, bisa dilanjutkan. Ya, inilah wajah bangsa kita ya. Laut kita masih dipagar, darat kita masih dirampok ya. Dan nggak mungkin lah kita terus diam-diam saja kayak begini, nggak mungkin juga. Nah, inilah fakta. Itu pagarnya masih ada. Jadi yang kemarin dicabut itu pagar yang mana ya kita sendiri model saja. Ya, jadi ini masyarakat Indonesia, kami kabarkan langsung dari lokus di mana pagar laut ditancapkan. Kami bukan sekedar omong-omong bercerita di media, tapi ini adalah faktanya. Ya, kami melihat langsung, menyaksikan langsung, dan tahu persis bagaimana pagarnya tetap kokoh berdiri dan belum terusik. Ya. Ini masuk desa Selatip ya. Yang ini kita kembali ke arah Selatip. Sebelumnya tadi itu adalah Mauk Barat, ya Ketapang, Mauk Barat ya. Nah di desa Ketapang juga ini sedang masif ini. Kepala desanya mudah-mudahan mendengar siaran ini. Kami tahu apa yang sedang kalian kerjakan di sana. Jadi tolong ya, Anda jangan sampai kemudian nanti berhadapan dengan rakyat Anda sendiri ya. Semua perbuatannya sedang dilakukan, ini sedang berlangsung, ini kita tahu ya. Jadi tolong untuk kepala desa lainnya juga jangan sampai ini terjadi ya, pengulangan sejarah. Nanti yang rugi itu adalah kita sendiri ya. Jadi bukan orang-orang jauh, nanti orang-orang terdekat sendiri nanti yang akan merasakan efek langsung dari kezoliman yang dilakukan. Nah itu yang kita khawatirkan ya. Jadi ya laksanakan saja sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan sampai karena merasa punya backing kuat lalu coba ngakal-ngakali gitu ya, karena rakyat sudah cukup cerdas ya. Terima kasih. Baik, rencana selanjutnya perlu kami sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Gugatan yang kami ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kami tujukan kepada yang pertama Aguan, yang kedua Antoni Salim, Pantai Indah Kapuk 2, PANI, kemudian PT Makmur ya, Lestari Mandiri gitu. Kemudian juga ada Surta Wijaya,
juga ada Jokowi, ada Airlangga Hartarto. Ini tetap berjalan, namun hari ini memasuki fase sidang secara litigasi atau secara elektronik melalui e-court begitu. Kami akan infokan kabar-kabar tentang perkembangan kasusnya. Namun tentu saja kami tegaskan bahwa persoalan ini harus mendapatkan atensi negara. Karena apalah kami yang berjuang dengan, ya kita ini orang-orang kecil lah. Kang Mahesa, siapalah Kang Mahesa? Ahmad Kozinuddin, siapalah Ahmad Kozinuddin? Kang Iwan Darmawan siapa? Kalau negara tidak hadir, mustahil kami ini bisa menegakkan keadilan. Justru kami hanya membantu negara agar bisa mengambil peran negara untuk menegakkan keadilan, agar kezaliman itu bisa dihentikan. Luar biasa zolim ini. Tidak ada seorang pun yang punya deskripsi lain daripada kasus ini selain kezaliman. Ini kasus di laut seperti ini, belum lagi kasus di daratan. Kalau di laut katakanlah kerugiannya wilayah laut yang tidak ada penghuninya, itu pun tetap rugi. Kalau di daratan, Masya Allah, ada yang punya sawah mau panen langsung diuruk, ada yang punya sawah dipaksa tanda tangan saat sakit, ada yang dipaksa tanda tangan di kantornya Agung Sedayu, ada yang dipaksa tanda tangan di kantornya lurah atau kepala desa. Jadi saya juga mau mengingatkan kepada Anda, kepala desa yang ada di Kabupaten Tangerang, terutama yang terdampak proyek Pantai Indah Kapuk 2 milik Aguan ini ya. Ingat, saudara tinggal di Banten, bahkan sebagian besar saudara berdarah Banten. Uang yang Anda atau saudara peroleh dari transaksi itu hakikatnya bukan uang dari oligarki, bukan uang dari Aguan, bukan uang dari Agung Sedayu, bukan uang dari PIK 2, tapi itu uang hasil menjarah tanah rakyat Banten. Karena dengan dukungan saudara-saudara ini yang harusnya melindungi rakyatnya, oligarki ini semau-maunya merampas tanah rakyat Banten dengan cover seolah-olah jual beli, tapi dengan harga yang tidak diridhoi oleh pemilik tanah. Bagaimana mungkin orang ridho tanahnya dibeli dengan harga cuma 50.000 per meter, apalagi tanpa proses penawaran langsung diuruk. Apalagi bahkan sampai hari ini ada yang tanahnya sudah menjadi perumahan elit di kawasan PIK 2, tapi tidak 1 rupiah pun uang yang dibayarkan oligarki. Nah, uang-uang itu yang kalian makan. Uang-uang dari rakyat Banten itu yang hari ini kalian anggap sebagai rezeki, kalian anggap sebagai keuntungan bisnis, kalian anggap sebagai apa? Uangnya Aguan. Bukan uangnya Aguan. Anda memakan darah bangsa sendiri, Anda memakan daging bangsa sendiri, Anda berbuat zalim. Karena itu masih ada kesempatan untuk tobat. Kenapa? Kalau sampai rakyat marah, Aguan bisa lari ke Singapura, lari ke Australia, lari ke Amerika, bahkan bisa pulang kampung ke Cina. Kan sudah ada video Aguan pulang kampung ke Cina. Lah kalau rakyat marah, kalian mau pulang kampung kemana? Banten ini adalah ke kampung kalian. Bangsa Indonesia itu adalah negeri kalian. Sudah saatnya kalian bertobat dan mengakui perbuatan sebagai dasar agar rakyat Banten memaafkan kalian, agar kalian bisa hidup tentram bersama keluarga. Ingat, yang kalian makan itu bukan uang Aguan, yakni uang rakyat Banten, yang tentu saja orang yang menjadi korban kezaliman PIK 2 dan seluruh ahli warisnya pasti akan murka kepada kalian, membenci kalian, dan mendoakan keburukan kepada kalian. Kalian akan dicatat sebagai pengkhianat negara ini. Kalian akan dianggap sebagai orang yang zalim terhadap seluruh ahli waris, dan seluruh ahli waris itu pasti akan menandai wajah-wajah kalian. Betul. Pasti akan mengingat nama-nama kalian. Bahkan seluruh anak istri kalian akan dicatat. Oh, ini anaknya diperampas tanah.
ini anaknya kacungnya Aguan, ini anaknya Jongos Aguan, ini istrinya Jongos Aguan. Ini yang dipamerkan itu adalah ya harta dari merampas rakyat Banten. Mau diperlakukan seperti itu? Tentu tidak. Karena itu ingat, kematian akan datang kepada siapapun. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Enggak dimajukan, enggak juga dimundurkan. Ada kesempatan untuk bertobat. Ini adalah nasihat sebagai sesama saudara muslim. Saya menginsafi semua orang bisa salah, tetapi hanya beberapa orang saja yang mau mengakui kesalahan dan memohon ampun kepada Allah, sekaligus meminta maaf kepada hak Adam, hak hamba yang dizolimi. Jangan sampai usia kalian ya di alam kubur nanti isinya siksa kubur, apalagi di akhirat. Ingat, kita hidup di dunia paling lama katakanlah 70-80 tahun. Tapi berapa usia manusia di alam kubur? Imam Syafi'i di alam kubur itu nyaris 800 tahun. Kalau Rasulullah Muhammad di alam kubur, kalau kita hitung itu sudah 14 abad, 1400 tahun gitu loh. Kita ya di alam kubur nanti mau berapa lama dan berapa lama kita akan siap menghadapi azab kubur, apalagi nanti azab di akhirat. Dan mohon maaf, saya tegaskan, orang yang berbuat zalim itu tidak menunggu di akhirat, tidak menunggu siksa kubur. Di dunia pun akan dibalas oleh Allah. Di Pontang ya ada yang bisnis pasir, mendolimi rakyat Pontang, pastinya dieksplor untuk reklamasi pantai utara Jakarta, kepentingan proyeknya Aguan. Sekarang apa? Bapaknya stroke mati, istrinya bangkrut, anaknya juga sekarang lontang-lantung. Saya tidak sebut namanya. Nah, kasus Supardi Kendi Budiarjo yang namanya Baung itu dulu membela Aguan, merampas tanah Supardi Kendi Budiarjo. Akhirnya apa? Kecelakaan, mati. Jadi kalian kalau sudah makan duit Aguan, ingat saja siap-siap untuk menjadi tumbal. Karena itu jangan mau ya mencelakakan diri dan keluarga kalian hanya demi uang yang tidak seberapa, hanya demi uang yang sedikit, sementara kalian mengorbankan masa depan baik di dunia apalagi terlebih di akhirat. Kira-kira ada tambahan, Kang Maesa, silakan. Pesannya buat para oknum pejabat, semua yang terlibat dalam proses berjalannya PIK, terserah kalian sih sebenarnya ya, karena kita tetap akan berada di posisi kita. Kalian mau memilih mati menjadi seorang pengkhianat atau milih mati sebagai seorang yang bertaubat? Kalian masih punya kesempatan untuk bertaubat, perbaiki, kembali kepada umat, kembali kepada rakyat. Tapi kalau Anda memilih mati menjadi seorang pengkhianat, ya silahkan, Anda akan mewariskan itu untuk anak cucu Anda. Kami akan tetap berada pada posisi kami yang sekarang. Itu pun berlaku kepada para pejabat. Ya, buat para pejabat, apakah Anda akan mencatatkan sejarah Anda sebagai seorang pengkhianat atau sebagai pembela rakyat? Begitupun untuk masyarakat Banten secara umumnya, Anda mau mati sebagai penonton atau sebagai pejuang? Mari rakyat Banten saya ajak bersama-sama, pilih mati sebagai penonton atau mati sebagai pejuang. Jangan hanya mau jadi pembaca sejarah. Hari ini kita harus jadi pelaku sejarah. Kita catatkan sejarah kita masing-masing yang akan kelak kita ceritakan ke anak cucu kita nanti, bahwa kita tidak hanya menonton, tapi kita ikut berjuang. Saya kira itu saja, Kak Ahmad. Ya, saya melambaikan tangan pada nelayan dan disambut alhamdulillah. Silakan Kang Darmawan, ada nasihat tambahannya ini. Kita menuju kembali ke Pulau Cangkir. Saya himbauan untuk para pemuda Banten, ya, para aktivis Banten. Yang hak itu sudah nyata, sudah jelas. Yang batil juga sudah jelas. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan yang hak dengan yang batil. Kalau kalian selama ini beralasan ingin demi kesejahteraan rakyat Banten, tapi dengan cara-cara yang batil, tetap tidak akan ada manfaatnya. Hati-hati, jangan kasih makan anak istri kalian dengan harta-harta yang nggak jelas, yang sumbernya jelas dari sumber-sumber yang syubhat, apalagi yang batil. Bertobat, kembali bersama barisan para pejuang.
Saya tunggu kalian bersama. Sekarang kita mati, besok kita mati. Tapi kita akan mati sebagai apa? Saya tunggu kita mati bersama sebagai pejuang bersama-sama. Wahai para aktivis Banten, pemuda Banten, bangkit! Allahu Akbar! Allahu Akbar. Ya, selanjutnya pemirsa, saya tetap mengisi siaran kita sampai selesai. Saya kabarkan ini. Oh, ini tim kita yang lain? Iya. Oh, ya, memang tadi kita terpisah. Ada 2 kapal atau 3 kapal. 3 berarti ya? Bukan ini yang lain ini. Lain ini. Kita tadi rencana 2 kapal, kita mendahului karena sambil menunggu kapal yang lain yang datang dari Kronjo. Cukup jauh. Di kapal yang satunya. Ya, kapal satunya nggak muat karena maksimum kapal 5 sampai 6. Ini 6 dengan pengemudinya. Dengan kaptennya. Kaptennya siapa, Pak? Namanya, Pak? Apa? Nama Bapak siapa? Andi. Ya, kapten kita namanya Pak Madi ya, yang mengantar kita keliling meninjau langsung lokasi. Kepada bapak-bapak pejabat baik di BPN, juga Komisi 2 DPR RI, Komisi 3 DPR RI, Komisi 4 DPR RI, kalau tidak percaya statement kami silahkan datang ke lokasi. Jika butuh pendampingan, kami siap mendampingi bapak-bapak sekalian. Dan saya sampaikan kepada Komisi 3 DPR RI, Ketua Komisinya Habibur Rahman, tolong Pak, tindak lanjuti permohonan audiensi kami karena ada temuan-temuan yang penting kami sampaikan. Karena kemarin waktu di Komisi 2 DPR RI ada temuan yang berkaitan dengan penindakan, yakni berupa penegakan hukum terhadap kasus pagar laut dan sertifikat laut ini tidak bisa ditindaklanjuti oleh Komisi 2 karena kewenangannya ada di Komisi 3. Dan juga Komisi 4 DPR RI, Bu Titi Soeharto, mohon juga Bu, karena surat sudah kami kirim, sudah diterima ya oleh bagian penerimaan surat di Komisi 4 DPR RI. Jadi kami juga siap untuk mengupdate temuan lapangan agar atensi dari Komisi 4 DPR RI yang lalu bisa benar-benar dituntaskan di lapangan. Karena fakta lapangannya seolah-olah mengabaikan ini Bu. Bukan seolah-olah, saya bisa katakan ya diabaikan karena ternyata proses pencabutan pagar laut hanya di titik-titik yang dihadiri Komisi 4 DPR RI saat itu. Sementara di wilayah-wilayah lain yang begitu luas ini masih terus terjadi. Dan tentu saja kepada Presiden Prabowo Subianto, kami tidak ingin ya negara ini di periode Bapak justru kehilangan kedaulatan. Padahal Bapak ya adalah purnawirawan, bahkan purnawirawan jenderal Tentara Nasional Indonesia yang harusnya jiwa patriotismenya, rasa nasionalismenya, dan kepekaan terhadap ancaman kedaulatan negaranya lebih daripada yang lainnya. Karena Bapak punya pendidikan dan pengalaman di militer sampai purna tugas. Dan kemarin kami menggugat dengan sejumlah purnawirawan jenderal TNI di Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI) yang diketuai oleh Kolonel Sugeng Waras begitu. Jadi kami menjadikan salah satu materi gugatan, yakni ancaman kedaulatan wilayah kita ini, menjadi salah satu materi yang hari ini menjadi materi perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi sekali lagi kami sudah juga sampaikan bahwa ya yang supreme di negeri ini ternyata bukan hukum. Yang menjadi panglima bukan hukum tapi politik. Sebagaimana kita ketahui, Presiden Prabowo Subianto memanggil Aguan dan Antoni Salim datang, sementara panggilan dari pengadilan diabaikan. Karena itu kami minta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memanggil kembali Aguan dan Antoni Salim, bukan untuk bicara tentang bisnis, tapi untuk meminta mereka dan memerintahkan mereka menghentikan proyek PIK 2. Intinya Pak, hentikan proyek PIK 2, stop proyek PIK 2. Nah, stop proyek PIK 2 karena proyek ini sudah zolim kepada rakyat, kepada negara. Sudah merusak kedaulatan negara, juga merusak hak-hak rakyat. Ini kita dekat dengan
Oh, itu ada batu bara itu ya? Batu bara. Tongkang ya? Nah, kita juga dekat dengan terminal PLTU apa? PU ya? Oh, itu bisa jadi batu bara untuk ngisi ke sini juga ya? Oh, ya untuk bahan bakar PLTU ini ya? Iya, kita dekat dengan PLTU apa ini? PLTU Banten. PLTU Banten ya? 3 ya. Banten 3 salah satu supplier energi listrik di Pulau Jawa dengan tenaga uap yang pembakarannya dari batu bara, dan di situ terlihat kapal-kapal tongkang pembawa batu bara yang akan mensuplai PLTU ini.